Pergi ke zaman nakal atau zaman suci? Zaman nakal lah. Jadi kira-kira itu apa maksudnya ya? Ih, jangan atuh kak. Kata mama itu zaman terlarang buat kakak. Terlarang? Kok kakak nggak pernah tahu sih? Emangnya ada apa di zaman itu? Kakak tanya aja sama mama, soalnya aku nggak berani ngasih tahu. Kakak bakal ke zaman nakal dalam 48 jam. Lama bener. Ini artinya aku masih punya kesempatan buat ngadu ke mama kan? Apa kamu bilang? Enggak kak. Semoga kakak sukses ya ke zaman nakalnya. Kalau gitu aku pergi dulu. Gue baru sadar kalau ada yang disembunyiin dari gue nih. Woi Kismin, bercanda. Apaan sih Vel, kok lo jadi kumat lagi? Gara-gara gue ngatain lo jadi makin cepet nih ke zaman nakalnya. Apa lo bilang bukannya lo udah dilarang nyokap lo buat jauhin zaman itu? Kira-kira zaman nakal gue itu di masa depan atau di masa lalu ya? Jelas di masa lalu dong. Mencurigakan, seakan-akan semua orang tuh nyembunyikan sesuatu dari gue. Apaan? Yang jelas gue harus peringatin lo buat jangan pergi ke zaman nakal itu atau lo bakal nyesel seumur hidup. Emang di zaman itu gue nakal banget ya? Melebihi kata nakal, pokoknya lo tuh dibenci sama semua orang. Kalau lo ngelarang-larang kayak gitu, mending kita gak usah temenan lagi aja. Mulai sekarang kita putus pertemanan. Wah, gawat nih, orang udah sadar cara mempercepat ke zaman nakalnya. Lo jelek, lo gendut, lo jerawatan. Hei Felice, saya udah dapat laporan kalau kamu bakal pergi ke zaman nakal. Mending hentikan sekarang juga atau bakal jadi malapetaka. Nggak akan, ibu tuh payah ya ngajar semua murid selama ini. Wah, bandel banget ya anak ini. Akhirnya saya bakal ke zaman nakal dalam 3, 2, 1. Loh, kok nggak berubah? Kok nggak pindah tempat? Karena kamu harus bawa satu orang buat pergi ke zaman nakal itu buat dijadikan tumbal. Tumbal? Ya ampun, saya nggak mau jadi orang jahat kayak gitu, Bu. Kamu nggak sadar kalau dari tadi tuh kamu udah berbuat jahat ngatain orang. Iya juga ya. Iya udah kalau gitu lebih baik ibu guru aja ya ikut saya. Oke, ibu mau. Nggak expect kalau ibu bakal mau. Sekarang kita harus ucap mantra bersama. Ya udah. Prikitiu, prot. Prikitiu, prot. Oh my god, ini zaman nakal gue. Tapi kok ini kayak di dalam istana gitu ya? Jangan-jangan gue di dalam kerajaan. Selamat datang, apakah Nona sudah siap buat melaksanakan rencana kita? Kamu siapa? Nona nggak apa-apa, saya kan pelayan pribadi Nona. Oh iya, kalau gitu rencananya apa? Mencurigakan, bukannya yang bikin rencana itu Non sendiri, tapi kenapa Non lupa? Enggak kok, kalau gitu ayo kita laksanakan rencananya sekarang juga. Jawab pertanyaan saya, di mana tempat kita melaksanakannya? Di dalam kamar? Iya bener, maaf ya Non, saya sempat meragukan Non. Waduh, gebrakan apa lagi nih? Bu guru mana pula? Bukannya tadi pergi sama-sama. Ini kamar gue. Non, tunggu dulu ya, soalnya saya mau ambil alat-alatnya. Iya, lama-lama juga nggak apa-apa kok. Feli, cepet keluar ya ampun. Kenapa kamu respawnnya di istana ini sih? Ya emang kenapa Bu? Saya baru aja menikmati fasilitas di sini. Kamu nggak bisa lama-lama di sini. Kamu harus keluar sekarang juga atau pelayan itu bakal menghabisi nyawamu. Ibu, waktu saya tuh cuma sebentar di sini. Jadi saya mau menikmati. Saya kan nggak pernah tinggal di istana. Sebenarnya dari dulu kamu tuh tinggalnya di istana. Cuman karena satu kejadian, kamu dipindahin ke rumah yang biasa. Kejadian, jangan-jangan kejadiannya itu rencana yang dimaksud sama pelayan tadi. Dia bakal ituin perut kamu. Gawat, saya harus pergi sekarang juga. Tunggu. Ya, gak sempet. Silakan berbaring Nona, ini sudah saya bawakan alat-alatnya. Adek, kok kamu sok tau banget sih? Anggap aja warna keluarga kakak itu biru, biar sama kayak mama. Iya deh, anggap aja merah ini sebagai bonus buat kakak. Tapi kan mama aja dapat warna hijau, masa kakak dapat warna yang lain? Hah? Bukannya mama bilang mama dapat warna biru ya? Memang biru? Mama itu bohongin kakak. Buktinya aja aku dapat warna hijau juga. Kalau kalian berdua dapat warna hijau dan aku dapat merah biru, itu artinya aku bukan keluarga kalian. Wah parah, kalian udah nipu aku ya. Nah, kamu itu memang anak mama. Masa kamu gak percaya sama mama? Udah ya, mulai sekarang aku bakal cari tempat tinggal sendiri dan aku gak butuh kalian berdua. Bye. Sekarang gue harus tinggal di mana? Kayaknya gue harus ke rumah Keisha deh. Hah? Ngapain lo mau ke rumah gue? Sebenarnya kayak gue habis minggat karena mungkin gue bukan anak kandung mama gue yang sekarang, makanya gue bete. Apa lo bilang? Ih, kok malah ketawa? Gue serius. Feli, semua orang di kota ini juga tahu kali kalau lo tuh anak kandung mama lo karena mirip banget. Oh, jadi gitu ya? Kalau gitu percuma dong gue pergi dari rumah. Sebenarnya kenapa sih warna keluarga gue beda daripada keluarga gue? Beda kayak gimana? Coba jelasin. Gue dapat warna biru dan merah. Yang bener aja loh. Gue serius, Kay. Lah, sekarang malah nambah warna hijau. Jadi sekarang warnanya ada 3. Astaga, lo dapat semua warna. Itu artinya lo bisa masuk ke warna keluarga apapun tanpa batasan. Kalau gitu sih untung juga ya. Tapi gimana dong? Gue keluarga siapa? Siapa orang tua gue? Aduh, sibuk. Kamu kenapa datang semalam ini, Feli? Bahkan kamu lebih cepat daripada warna keluarga hijau. Karena saya mau nemuin ibu, saya punya pertanyaan tentang warna keluarga ini, Bu. Oke, ibu udah tahu kalau warna keluarga kamu tuh beda sama mama kamu. Iya, Bu, bener. Tapi semua orang di kota ini kan tahu saya adalah anak kandung mama saya. Terus kenapa beda, Bu? Karena ibu adalah orang lain, jadi ibu gak berhak memberitahu kamu. Mending kamu tanya mamamu sendiri biar dia ngaku. Aduh, gue kan udah minggat dari rumah, jadi gengsi dong kalau balik lagi. Loh, tubuh gue berkilau lagi nih.
Saatnya menjemput Felicia. Hah? Jemput saya? Kamu penculik ya? Penculik! Penculik! Penculik mana yang secantik saya? Udah deh, kamu harus ikut saya sekarang karena udah waktunya. Jangan-jangan ini ada sangkut pautnya sama warna keluarga ya? Betul sekali, ini alasan kenapa kamu dapat 3 warna keluarga. Emangnya saya mau dibawa kemana? Kamu akan dibawa ke dunia para petinggi. Hah? Ngapain? Aduh, takut kabur. Anakku, kenapa kamu terengah-engah gitu? BTW mama udah cariin kamu kemana-mana gak ada, tapi ternyata kamu balik sendiri ke rumah. Mah, gawat mah, aku mau dijemput sama orang gak jelas itu, tapi dia cantik sih, terus ada sayapnya. Apa kamu bilang? Enggak bisa. Kamu harus kabur sekarang. Iya ma, dari tadi aku udah kabur, bahkan aku pergi ke rumah ini lagi. Kamu gak akan bisa kemana-mana karena ini adalah janji yang dibuat oleh mamamu. Janji? Emangnya mama ada janji apa mah? Mama kamu berjanji kepada dewa untuk memberikan kamu saat usia 17 tahun, itu tidak bisa diingkari. Sebenarnya warna keluarga kamu kayak gitu karena papa kamu adalah dewa. Dan dia pengen ngasuh kamu setelah kamu berusia 17 tahun, itu janji mama. Hah? Itu artinya? Ya, mulai sekarang kamu akan tinggal di dunia dewa. Yuk! Mama! Waduh, maksudnya kelas aku bakal diatur sama sistem mah mulai sekarang? Iya betul nak, kebetulan hari ini hari pertama sekolah juga kan? Iya sih mah, tapi kelas aku belum muncul. Ada kemungkinan nggak kelasnya bakal muncul setelah aku sampai ke sekolah? Sekarang pun semua orang juga belum muncul kok kelasnya. Nanti akan muncul setelah aba-aba dari bu guru. Oh lagi itu ya, hampir aja aku minder mah. Udah, pokoknya kamu harus berangkat ke sekolah sekarang. Tapi ingat pesan mama buat jangan sekali-sekali pasukan kelas kamu ya. Iya mah, aku ngerti. Sebelum masuk saya akan menjelaskan aturan mainnya ke kamu. Aturan main? Oh, maksudnya kelas-kelasnya ya Pak? Ayo jelasin ke saya. Kelas 1 belajar di kelas 2 belajar di kantor guru, dan kelas 3 belajar di toilet. Waduh, aku harap aku nggak dapat kelas C deh Pak. Ya nggak tahu, itu kan sistem yang nentuin. Udah, sekarang kamu boleh masuk dan saya mau jelasin ke murid yang lain. Tapi Pak, saya masih ada pertanyaan. Saya tidak membuka sesi pertanyaan. Udah, silakan masuk atau saya kunci di gerbangnya. Iya deh, iya. Ayo kita kabur lewat belakang sekolah. Lah, kenapa? Hari ini kan ada pembagian kelas. Nanti kalau kita ketinggalan, bisa-bisa kita mendapat kelas loh. Gue sih lebih mending kayak gitu daripada gue dapat kelas 3. Ya elah, positive thinking aja. Nggak mungkin ada yang dapat kelas 3. Soalnya kan kita semua bayar sekolah di sini. Ya udah, kalau lo nggak mau, gue akan pergi sendiri. Gue akan berkelana. Ih, lo ngotot banget sih. Kalau gitu gue bakal laporin lo ke bu guru. Gue bakal teriak sekarang. Kalau lo teriak, lo juga bakal dianggap kerjasama sama gue kayak berkomplotan gitu lah. Oh, jadi gitu ya? Ibu, kapan sih pembagian kelasnya? Saya udah nggak sabar banget buat tahu kelas saya di mana. Iya, ini sekarang akan ibu umumkan. Lalalala. Woi Tiara, kok lo santai banget sih? Emangnya lo nggak takut lo bakal dapet kelas 3? Nggak mungkin lah, orang kaya kayak gue ini pasti dapet kelas 1. Kalau gue juga pasti nggak akan jauh-jauh dari kelasnya Tiara. Kayaknya gue tahu teknik mereka deh. Mereka pasti nyogok sistem supaya bisa dapet kelas 1. Oke, jadi kelas kalian nggak perlu saya sebutkan, tapi akan muncul sendiri di atas kepala kalian sekarang. Wah, gue dapet kelas 1. Bener kan apa kata gue? Gue juga, yes, ini berkat gue temenan sama Tiara. Kelasmu apa, Feli? Kelas saya... Feli, kamu ikut saya ke ruangan saya ya. Tapi saya belum nyebut kelas saya sama sekali, Bu. Kelas saya adalah... Nggak perlu disebut di sini. Yang penting kamu ikut saya dulu. Ada yang perlu saya omongin. Haha, lo pasti buat masalah tuh. Lo buat onar. Nggak usah nakut-nakutin gue kayak gitu deh. Mentang-mentang lo dapet kelas 1 kan? Wah, kelasnya bagus banget kayak bintang 5 gitu. Ya iyalah, Ti. Kita kan dapet kelas 1. Udah jelas diperlakukan khusus. Wah... Feli, lo ngapain di sini? Lo nggak berhak ada di sini ya? Bener tuh, kelas lo aja masih misterius, berani-beraninya nginjakin kaki di kelas kita ini, kelas 1. Gue yakin dia pasti dapat kelas 2 atau kelas 3 sih, nggak mungkin dapat kelas 1. Gue nggak dapat ketiganya. Hah? Kok aneh? Ih, kalau gitu kita jangan deket-deket sama nih orang, bisa membahayakan nyawa kita juga. Udah, sana pergi. Hush. Apaan sih kalian memperlakukan gue kayak binatang aja? Kenapa saya dipanggil ke kantor guru kayak gini, Bu? Kelas saya kan kelas 4, bukan kelas 2. Justru karena itu, kelas 4 kan tidak ada di dalam list. Saya pikir ibu ajak saya ke kantor guru karena kelas 4 sama kayak kelas 2. Harus belajarnya di kantor guru. Siapa bilang kelas kamu itu ada di... Hah? Di mana, Bu? Saya udah gak sabar lagi buat lihat, tapi di sekitar sini cuma ada kantor guru sih. Hah? Aku harus nebak hewan nih, Mah? Betul, Nak. Kali ini temanya tuh tentang hewan peliharaan. Oh, kalau itu gampang, Mah. Aku bisa tamatin dengan mudah. Kamu jangan kepedean dulu. Ingat, teman-teman kamu kok pecinta binatang. Jadi bisa aja mereka lebih unggul daripada kamu.
Tapi kan aku peringkat 1 mah, jadi nggak mungkin kalah lah. Iya sih, untuk pengetahuan bisa aja lebih banyak kamu daripada mereka. Ya udah, mama bakal percayain ke kamu. Iya mah, tapi aku nggak mau jalanin kalau nggak ada imbalannya. Iya, kalau kamu berhasil nebak 5 nama hewan, maka 1 permintaan kamu bakal dikabulkan. Wah, makasih mah. Kalau gitu aku harus mikir dari sekarang, kira-kira aku harus minta apa ya? Jalanin aja dulu, baru mikir. Hewan pertama yang harus gue tebak, ada 6 kaki, warnanya hitam dan merah, terus punya antena. Waduh, itu hewan apa? Ibu tambahin lagi deh, cluenya itu pekerja keras. Emangnya ada hewan yang kerja, Bu? Kok lucu banget sih? Ada dong, hewan juga bisa kerja kali. Udah, sekarang kamu harus tebak. Ya udah, Bu, kalau menurut saya itu jawabannya sih semut. Wih, nah gitu dong berhasil. Nanti bantuin saya lagi ya, Bu. Soalnya jadi gampang karena dibantuin. Tidak bisa. Tugas saya hanya membantu yang pertama dan sisanya itu tugas kamu. Walaupun saya bayar, Ibu juga nggak mau. Ya nggak mau lah, saya tuh nggak mau disogok. Ya udah deh kalau gitu, gue harus percaya sama diri gue sendiri kan. Tebak hewan yang kedua, reptil. Waduh, apa maksudnya tuh? Reptil itu binatang melata. Tapi gue masih nggak ngerti melata itu maksudnya gimana. Coba lo jelasin. Melata itu kayak gini loh. Ya ampun, lo lulus SD nggak sih? Ya maaf, gue kan emang kurang pengetahuan tentang hewan kayak gini. Ya udah, cepet lo tebak. Kalau kayak gini berarti ular ya? Loh, kok nggak ada reaksi sih? Jadi maksudnya salah apa bener? Kalau nggak ada reaksi berarti lo kurang nyebutinnya. Coba sebutin 2 lagi. Oh, kurang. Ya udah kalau gitu cicak, iguana. Yeay! Tuh kan, selamat ya. Lo udah tebak 2 nama hewan. Sekarang tinggal 3 lagi. Nanti gue mau minta kekayaan yang unlimited deh. Kalau gue mau minta dinikahin sama miliuner. Guys, permintaan kalian apa nggak berlebihan tuh? Enggak lah, Vel. Kita itu kan cuma dikasih 1 permintaan, makanya kita harus memanfaatkan dengan baik. Bener tuh kata Tiara, kalau nggak kayak gini kita rugi lah. Kalau gue masih belum mikirin sih bakal minta apa. Mending lo nggak usah pikirin, soalnya lo nggak bakal dapet kesempatan itu. Iya, karena yang akan jadi juara adalah gue dan Tiara. Nggak ada batasannya, siapapun yang lolos bakal dapat 1 permintaan itu. Feli, tunggu apa lagi? Kamu kan harus les. Hari ini aku nggak usah les ya, Mas, soalnya nanti fokus aku malah kebagi lagi sama tebak hewan ini. Oh iya, kamu kan lagi ikut tebak hewan. Kalau gitu mama biarin aja deh kamu bolos. Wih, makasih banyak ya, Ma. Wah, sekarang aku harus tebak hewan yang bertelur dan bernyanyi di pagi hari, Ma. Hah? Ciri-cirinya cuma itu doang? Banyak sih. Ada tambahan clue, katanya kakinya 2. Ya udah, kamu buruan tebak, keluarin semua yang ada di pikiran kamu sebelum waktunya habis. Mungkin ayam? Wih, bener. Baguslah bener, tadinya mama kira jawabannya tuh burung. Anakku, mama dapat bocoran, katanya yang ketiga ini akan menjadi yang terakhir dan yang paling sulit. Dan kalau kamu salah, kamu akan langsung dipenjara. Astaga, masa sih sampai segitunya mah? Aku jadi takut loh. Ya udah, yang penting sekarang kamu tebak dengan benar dan fokus terhadap clue-nya ya. Iya mah, aku harus tebak hewan. Hah?